Amin insyaallah. Oke. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Manusia terbaik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi mereka yang segera bertaubat kepada Allah ketika menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan dosa. Jadi, oleh karena itu pada kesempatan ini Badan Dakwah Premier Oil Indonesia mengambil tema kisah jalan berliku menuju taubat nih. Dan alhamdulillah sudah hadir secara online bersama kita. Punten tadi panggilannya Kang atau Bang Jody? Bang aja, saya Betawi orang. Oh, Bang aja. Iya ya, sama kita juga Betawi, seperempatnya Sunda, sisanya ada Cinanya juga ya. Oh ya. Ada Arabnya juga. Oke, Bang Jody ini Super Bojo yang insya Allah saat ini istiqomah dalam Insyaallah. mendekatkan Oh, insyaallah. diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa kita mengambil tema ini? Berharap bahwa jamaah dari BDI Premier Oil dapat mengambil ibroh atau pelajaran dari perjalanan beliau nih, ya. Punten nih, aku lihat di Instagram dari Kang Jody ini ada tulisan yang sangat saya ingin tanyakan nih. Jadi ini mukadimah aja, hijrah itu bukan masalah seberapa cepat antum ganti baju nih, Iya tapi betul. seberapa kuat antum bertahan. Iya, Jadi iya. maksudnya gimana nih Bang Jody nih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebuah kehormatan buat saya ya bisa diundang seperti ini. Saya kalau mau ceritain kenapa sih, bagaimana sih, kayaknya udah banyak deh, udah banyak yang saya ceritain baik di YouTube maupun di digital media dan sebagainya. Saya pikir saya strike to the point aja, mengingat waktu juga, dan saya hanya ingin menyampaikan seperti yang dikatakan tadi sama Kang Ramli bahwa yang saya perbuat ini tadi ya sebagai mudah-mudahan bisa menjadi ibroh ya, menjadi pembelajaran, terus juga bisa menjadi giroh kita gitu loh. Saya juga masih belajar, masih banyak harus yang saya benahin. Nah, mengenai pertanyaan tadi yang saya tulis gitu loh, bagaimana sebenarnya hijrah itu bukan seberapa cepat kita ganti baju. Ya, poinnya misalnya saya ketika memakai kopiah ini gitu loh, rekan sejawat saya mungkin tahu ya, Edwin sendiri protes gitu loh. Karena saya udah tiap hari kemana-mana saya pakai ini. Saya sempat juga waktu itu saya masih suka nge-MC gitu ya. Karena udah kebiasaan, kelupaan gitu kan nih gitu. Sampai ditegur gitu udah di atas panggung. Buka tuh pecinya buka. Oh iya lupa gitu. Nah, ini kembali lagi sebenarnya kenapa sih mesti baju gitu loh? Karena baju itu identik dengan seseorang. Ketika kita mau pergi ke masjid misalnya, mungkin kalau seandainya memang kan ada sunnahnya juga bahwa pakailah baju yang terbaik ketika kita menghadap Allah. Nah, misalkan kita pakai baju koko aja untuk Jumatan, orang akan melihatnya beda gitu loh. Terus kalau kita sholat pakai kaos atau pakai yang lainnya ya nggak apa-apa juga sih gitu loh. Cuman untuk mengkukuhkan atau menguatkan hati ya mungkin sebagai identitas adalah yaitu tadi ya, ada peci, ada baju koko dan sebagainya. Saya pakai kaos juga, kaosnya kaos kurta dan sudah tidak ada brand-brandan lagi, nggak ada apa di depan lah, ada merek-merek apalah. Padahal dulu saya lama dikontrak sama clothing surfing ya, dari mulai Oakley dan bla bla sebagainya. Nah, saya lebih suka kaos polos. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk berbuat lebih baik
dari saya yang dulu, tapi saya tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Itu poinnya. Nah, kalau mengenai itu seberapa kuat kita bertahan, ya memang kuncinya sebenarnya di pandemi ini. Jadi 2016 itu saya udah kena serangan jantung, saya udah memang di rumah terus. Jadi ketika pandemi, terus katanya WFH atau di rumah aja, saya memang udah terbiasa di rumah aja, nggak kemana-mana. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya sekarang tinggal di Cikupa, di Citra Raya. Ini rumah saya, sebelah rumah saya, depannya masjid. Jadi ya udah nggak ada alasan gitu kalau untuk saya untuk tidak berjamaah. Memang saya bercita-cita pengen punya rumah dekat masjid, biar saya cuma kepingin, ya karena saya ada ring jantung ya, ada balon jantung udah dipasang itu. Saya hanya berpikir ketika saya meninggal, mandi ini nggak jauh-jauh gitu loh, untuk bawain alat-alat mandi itu yang buat mayat itu nggak jauh-jauh, tinggal seret nyampe ke rumah, langsung ke garasi saya bisa dimandiin di situ. Terus di depan rumah saya, alhamdulillah juga, masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, itu tanah fasumnya, tanah fasum masjid buat parkir. Saya sampai begitu lihat rumah ini, masya Allah, ini luar biasa nih, nanti tamu-tamu saya di sini bisa banyak gitu untuk naruh kendaraannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya every second mungkin ya, saya bisa katakan seperti itu. Bahkan setiap mau sholat dan sebagainya, saya merasakan bahwa hari ini hari terakhir saya gitu. Jadi di kesempatan dimanapun saya berada, saya selalu minta maaf. Saya takut ada sesuatu yang salah di dalam diri saya, karena begitu banyak kesalahan. Bahkan ketika saya sharing dipanggil kemana lah, sampai ke Indramayu segala macam, di akhir session saya selalu minta maaf. Saya takutnya mungkin pada saat itu waktu saya nge-MC ya, waktu saya apa gitu, ada orang sakit hati dan sebagainya. Karena kita tadi Kang Ramli bilang bahwa kita tidak pernah luput dari sebuah kesalahan, karena kesalahan itu ya pasti kita rasakan gitu loh. Nah, berangkat dari situ juga saya ingin pergi, nanti orang tersenyum gitu loh, tersenyumnya ya, tersenyumnya tulus lah gitu loh. Nah, di wabah ini banyak sekali sekarang kita lihat gitu loh, bahkan teman-teman saya juga udah berapa orang yang pergi mendahului, ya pergi menghadap lah ya. Karena saya ambil kesimpulan bahwa hidup ini sebenarnya seperti kita ke supermarket. Pilih sana, pilih sini, ujung-ujungnya kasir gitu loh. Nah, teman-teman udah ada beberapa yang menghadap langsung ke kasir gitu ya, untuk dihisap. Bagaimana saya bisa memaksakan hati saya, terus sampai saya nggak mau gitu loh, maksudnya ketelatan dalam sholat gitu misalnya. Sampai saya nggak dapat tahiyatul masjid tuh rasanya gimana gitu loh. Saya nggak dapat rawatib itu rasanya nggak enak banget gitu loh. Nah, ini saya ciptakan rasa itu. Karena yang tadi saya bilang, saya tarik mundur lagi. Saya pengen ngumpulin ada sedikit amalan sebelum saya dipanggil. Nah, jadi amalan-amalan apa yang Rasulullah sunahkan ya saya coba untuk kerjakan. Bahkan malam sebelum tidur saya mencoba untuk wudhu terus. Dulu awalnya waduh, ini mana bisa tidur kalau wudhu gitu loh. Ternyata alhamdulillah masya Allah itu enak banget. Saya mencoba mandi di jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi gitu loh. Dan ini udah berapa tahun inilah, ya katakan 2 tahunan inilah. Saya mencoba untuk merutinkan itu, dan masya Allah gitu, air dingin gue tuh nikmat banget gitu loh. Saya mandi seger, ya kita bisa tahajud, kita bisa siap subuh. Pada subuh saya itikaf sampai syuruk gitu loh ya. Kalau boleh jujur, saya juga baru ngebet Al-Quran itu 2017 lah ya. Saya baru baca Al-Quran lagi. Terus saya paksa, saya nggak punya guru. Saya nggak punya guru, Kang Ramli. Saya nggak punya guru ngaji. Harusnya ada gitu loh. Jadi saya pernah pesantren dulu di Persis, Pasuruan. Nah, dari situ saya pikir saya pernah bisa ngaji, ya udahlah saya coba lagi untuk ngaji lagi. Nah, sekali-sekali saya juga tanya sama guru ngajinya anak-anak yang di masjid. Tapi lebih sering saya lihat ya, sekarang tinggal searching aja, googling, oh ini bacanya seperti ini, oh ini, ya udah itu saya ikutin terus. Nah, poinnya yang saya lakukan ketika saya bisa merubah tata cara pola hidup saya,
Ya itu tadi, dipaksain. Kesehatan dipaksain. Kalau nggak dipaksain nggak akan bisa gitu loh. Jadi saya paksain terus ke hidup diri saya supaya saya bisa, bukannya sok bisa mau berubah, bukan. Cuman kepengen ketika saya pergi, saya membawa segenggam walaupun kecil ya, ada amalan untuk yang bisa saya laporkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya sekali lagi tidak merasa lebih baik dari yang lain. Nah, bagaimana sikap keluarga, sikap teman-teman, ya tidak ada yang namanya ketika perubahan itu terjadi, mereka dengan tangan terbuka, enggak. Apalagi saya di klub motor ya, saya di beberapa komunitas gitu. Contoh misalnya tato aja Kang, ini kan tato saya banyak. Dulu saya Waduh. tato saya banyak banget dulu ini. Iya. Dulu kalau dilihat Instagram saya dulu malah punya sempat studio tato. Bahkan saya gembar-gembor gitu. Tato itu art gini-gini. Tiba-tiba setelah saya mencoba mengenal agama dan sebagainya, saya malah menghapus tato gitu kan. Bagaimana teman-teman saya yang itu udah pasti sebel sama saya gitu. Nah, sekarang saya sudah hampir 2 tahun ini saya menghapus tato-tato saya di laser sampai kebakar, sampai kalau dilihat itu sampai sempat melendung, ya, sempat ke dokter kulit. Nah, ini usaha saya. Sampai sebenarnya ada teman Ustadz juga, sampai Edwin sendiri juga bilang, udahlah, Allah juga tahu kok, lo udah nggak usah dihapus-hapus lagi. Tapi saya khawatir, saya futur, giroh saya turun gitu loh. Kalau saya ngikutin seperti itu. Jadi saya coba, ya udahlah, saya coba mumpung ada yang gratis, hanya dengan setoran surah Ar-Rahman. Saya bisa untuk menghapus tato, kapan lagi, karena kalau bayar kan mahal ya gitu ya. Alhamdulillah. Iya, jadi saya banyak sekali kemudahan. Nah, tato itu saya hapus setelah saya pulang umroh 2018. Jadi di waktu 2018 ketika saya tawaf pertama, saya dipukul tato saya, ihram ini tato saya dipukul-pukul sama seorang syekh yang saya juga nggak tahu syekhnya siapa, tapi ternyata dia adalah, karena pakai ID, kata muthaif saya, dia itu salah satu petinggi pengawas di Haram yang kadang-kadang sholatnya di dalam Ka'bah. Masya Allah, ini berarti teguran dari Allah nih, saya bilang gitu kan. Nah, itu 2018 dan seterusnya saya juga sampai bingung. 2019 saya diajak lagi umroh. Ini teman-teman aja saya manggil ya. Teman-teman saya kan udah nggak kerja. Tapi saya dipanggil lagi gitu loh untuk umroh tahun 2019. Sampai saya tanya sama Ustadz Umar Mita, waktu itu saya ikut kajiannya gitu. Terus saya sharing juga. Saya bilang, Ustadz, Ana dipanggil lagi sama rumah Allah. Udah, kita kerja sama Allah aja. Saya bingung, kerja sama Allah apa nih, jadi marbot maksudnya. Atau gimana. Ya, akhirnya setelah saya telaah gitu, ternyata kerja sama Allah adalah satu, yaitu tepat waktu, 5 waktu berjamaah dan menjalankan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan semua larangannya. Itu aja, itu bekerjalah sama kita sama Allah. Jadi poinnya saya seperti itu, saya lakukan terus tanpa jeda. Sampai saya bilang sama teman-teman saya melakukan hal ini saya siksa diri saya. Karena saya selama ini kan terlena, bangun subuh antar aja lah masih ini. Jadi saya siksa diri saya gitu loh. Jadi kalau dibeli kasarnya seperti itu. 2020 saya diajak umroh juga. Jadi hampir tiap tahun. Bahkan kemarin November ketika dibuka saya udah diajak lagi tuh sama orang. Cuman kepetok umur waktu itu 1850. Nah ini pas kemarin dibuka saya udah diajak lagi. Karena usianya 18 sampai dengan 60. Saya baru 50 ya. Saya udah mau berangkat lagi. Qadarullah di sananya ditutup lagi. Jadi teman-teman saya sendiri nggak habis pikir. Makanya hitungan matematika Allah sama kita tuh bedanya jauh banget gitu loh. Jadi ada aja yang ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin Allah sayang, mungkin Allah cinta, kita nggak tahu. Saya bukan merasa tiba-tiba saya disayang sama Allah. Cuma saya bingung aja juga kadang-kadang, kok bisa ya saya orang seperti saya tuh diajak lagi umroh, diajak lagi tanpa modal gitu loh. Gitu aja gitu. Yeah. Jadi gitu Kang Ramli yang saya ini. Luar biasa ya Bang Jody ya. Iya. Jadi Ana ingat nih hadis Rasul ya. Jadi
bunyinya itu siapa yang niatnya untuk akhirat, pastilah Allah menjadikan kepuasan di hatinya. Insya Allah. Allah akan mengurus segala urusannya dan Ya. mendatangkan dunia untuknya secara paksa. Jadi ini yang bisa kita ambil dari pelajaran dari jalan hidupnya Bang Jody ini. Tapi punten Bang Jody, kalau kita tarik ke belakang, waktu Bang Jody memutuskan untuk berhijrah, kita pengen tahu nih kan, pasti kalau berhijrah kan kalau orang bilang kan ada hitungan akademis lah. Ya. Wah, kalau gue hijrah nih presenter gue hilang nih, ganti Ya. kostum nih pakai koko nih bisa hilang nih. Terus Iya. apa nih, Prambos gimana nih, Prambos siaran, nah kayak gitu kan. Terus Ya. job musik terus Iya. hilang nih ya. Mungkin kan waktu sakit kena jantung itu, apalagi pas apa namanya sedang tidak berdaya ya, waktu itu karena kesehatan. Pernah nggak terbesit Kang Jody, karena kan tadi Kang Jody juga bahas bahwa memang hidup itu kan pilihan ya, kita akhirnya nanti larinya ke kasir juga kan, kayak Iya. gitu ya. Ya seperti itu. Ada nggak sih waktu itu aduh, berpikir dan akhirnya memang tetap untuk apa yang membuat tetap giroh untuk berhijrahnya, itu udah biarin kalau misalnya secara ekonomi gue hilang, gue tetap pengen hijrah gitu. Ya, Masya Allah nih, alhamdulillahnya saya dikuatin untuk nggak punya uang, Kang. Saya Wah, dikuatin catatnya. saya dikuatin untuk tidak punya uang. Jadi saya sudah terbiasa ketika ya afwan ya, bukan saya mau mengungkapkan kekurangan saya atau kemiskinan saya atau ketidakberdayaan saya lah gitu ya. Saya sudah tidak aneh lagi gitu loh. Saldo tinggal 64.000. Terus kemana-mana dompet kosong gitu loh. Ya jadi ketika keluar rumah ya bismillahirrahmanirrahim, ya udah kita serahin aja sama Allah semuanya. Alhamdulillah gitu loh. Di luar ya makan mah ada aja, saya juga nggak ngerti dari mana. Bahkan sering kali, acap kali saya dapat beberapa ya kejutan ya tadi, yang karena ada surahnya ya itu ya. Jadi ada kejutan yang waktu anak saya minta, istri saya bilang bahwa bentar lagi waktu itu mau masuk sekolah, saya ingat tuh. Di sekolah walaupun daring tapi kan dia harus beli seragam, beli ini, beli itu segala macam ya lah. Saya bilang, udah sabar lah, ntar juga Allah kasih, saya bilang gitu loh. Tapi Masya Allah, itu diijabah besoknya, Kang. Besoknya tiba-tiba ada orang datang, transfer. Celung, lah ini ada duit. jadi Masya Allah, itu saya udah, dan itu kejadian itu ya nggak sekali gitu loh. Bahkan saya ingat Ramadan lalu gitu loh, kita sampai, ya Allah, itu restoran Padang pindah ke rumah kali. itu dikirimin mau banyak banget gitu, kita bagi-bagi gitu loh. Terus saya sering lagi, jadi jangan, yang tadi saya bilang, jangan pernah masuk ke matematikanya Allah gitu. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih ketika kita. Nah akhirnya dari situ saya belajar yang namanya qanaah, yaitu menerima ketetapan Allah. Semua saya udah jadi saya nggak ada lagi kata-kata yang membuat bagaimana supaya mindset saya tidak melulu gitu loh. Secara logikanya saya masukin ke logika yang terlalu rasional dunia lah gitu loh ya. Ketika terjadi sesuatu, jadi nggak ada lagi kata-kata kok gini ya, kenapa begitu ya, nggak ada. Oh ini maunya Allah seperti ini. Oh maunya Allah seperti ini. Jadi gitu. intinya kita jangan takut untuk hijrah ya, kehilangan dunia. Iya, karena pemilik dunia itu adalah Allah. Harusnya seperti itu, Kak. Harusnya gitu. Iya, ini balik lagi kan sebenarnya
kembali lagi kepada ya bukannya lebih kuat iman, bukan. Saya juga masih pendosa, saya juga masih penuh maksiat. Saya juga merasa wah saya nggak tahu dah kalau makan saya setiap ya, sholat juga saya gitu loh. Nah ada mungkin ini bisa diambil sama teman-teman semua. Bagaimana menjadikan ini maaf ya kita keluar konteks sebentar jadi saya bukan ustadz nih tapi ini yang saya rasakan bagaimana kita supaya khusyuk dalam sholat gitu loh jadi saya pelajarin gitu oh ternyata wudhu itu jangan dijadikan sebagai penggugur kewajiban gitu loh karena itu starting untuk kita menghadap Allah gitu karena semuanya ada maknanya semuanya ada bahkan apa semua gerakan itu wah luar biasa lah. Jadi wudhunya saya iniin gitu, saya nikmatin gitu ketika saya membasuh tangan semua sampai muka, kuping itu saya nikmatin gitu. Saya nikmatin setiap wudhu saya nikmatin gitu. Nah setelah itu saya masuk ke masjid, saya tahiyatul masjid, saya ngadep dulu gitu loh. Jangan begitu masuk masjid taruh sejadah langsung was apa itu kalau di olahraga apa ya mungkin ya orang masa yoga aja atau mau bawa sepeda aja kan pasti kan naik dulu standarin dulu jadi itunya ada proses-proses seperti itu nah itu dinikmatin jangan sampai fase-fase seperti itu cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah dari situ saya berangkat dari situ oh nikmat ternyata ya sholat itu nikmat wudhu itu nikmat akhirnya saya dapat kesimpulannya gini Kang. Orang cari uang, ya seperti saya dulu lah, saya dapat uang, saya main sinetron, saya MC, wah segala macam lah gitu loh. Saya dapat uang, ya Allah gitu uangnya tuh, ya lumayan lah uang saya lah gitu. Cuman apa ya, nggak ada puasnya gitu loh. Tapi begitu saya nggak punya uang, saya nggak punya lagi yang bisa diapa-apain, bahkan kado tahun 2020 itu saya pindah ke Citra Raya ini itu saya nggak sama keluarga nggak bawa apa-apa karena rumah saya kerendam 2 meter jadi nggak ada yang bisa kebawa semuanya. Nah ini malah jadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ya ternyata ya itu barang-barang mungkin ada mudorot ada apa segala macam ya nggak peduli saya sudah Allah lah yang punya kuasa. Nah itu ternyata memang ketika saya melakukan hal itu dan menikmati semua kembali lagi kepada itu ya walaupun kadang kalau boleh jujur ya gitu kalau boleh jujur kadang kita tuh nggak fair banget gitu loh sholat asal sholat karena menggugurkan kewajiban tapi Kang Ramli begitu doa khusyuknya 1000 kali lipat begitu doa ya Allah waktu sholat ini imam baca surah apa di rakaat pertama tadi imam baca surah apa ya ini saya alamin saya ceritain ini saya alamin gitu ya saya rasa nggak fair kayak gitu nggak fair kalau kita doa kita khusyuk tapi sholatnya kita hanya ya udah gitu loh hanya menggugurkan kewajiban memang sih sholat bacanya itu aja ya Al-Fatihah ya semua sama lah gitu loh dan itu tapi gimana kita menikmati bacaan-bacaan itu gitu loh. Bagaimana caranya? Saya tidak menjabarkan kalau saya pribadi saya tidak bismillah artinya ini, alhamdulillah artinya ini. Saya enggak. Tapi poin atau meaning ya maksudnya gitu loh. Ini intisarinya dari Al-Fatihah itu apa? Intisarinya dari surah ini tuh apa? Intisarinya dari ruku itu apa? Dari itidal tuh apa? Sujud tuh apa itu? Nah itu. Nah kembali lagi pada yang saya ceritakan ternyata kenyamanan daripada apa yang orang cari selama ini baik duit ya kedudukan dan sebagainya posisi apapun lah gitu kenyamanan ternyata di zaman sama aja sujud itu nyaman banget jadi buat saya yang terkaya itu yang banyak sujudnya kalau buat saya iya karena orang nyari kenyamanan kan Kang gitu loh orang hidup ini nyari apa sih gitu ya lu kesana ngapain lu gitu orang liburan kemana lah ke Bali lah ke sini pasti dia nyari nyaman nyari enak nyari ini ternyata di sujud itu nyaman gitu dan kita dikasih sama Allah tuh yang fardunya aja 5 kali gitu lah terus ditambah lagi yang mungkin yang lainnya ya ada rawatib ada tahiyatul masjid ada duha ada tahajud dan sebagainya Masya Allah dan ini saya memang berharap tadinya kalau boleh jujur Kang Rami ya Allah bulan Rajab bulan haram
bulan penuh berkah, bulan penuh ada kayak nih yang kita mau sharing, berbagi. Ternyata kalian ada dapat kalian walaupun kita sempat Masya kemarin, Allah. iya kemarin kan kita sempat nggak jadi ya. Harusnya kan di awal gitu ya. Masuknya di bulan Rajab, Masya Allah. Jadi ini kan kadarullah Kang Ramli. Ini kadarullah. Jadi semua Allah sudah mappingin gitu loh. Nanti di bulan terbaik, ya lah. Nanti di bulan yang paling indah, di bulan haram, di bulan yang orang berlomba-lomba untuk membiasakan diri supaya nanti kita masuk Ramadan, supaya kita kuat dan sebagainya di situ. Gitu. Nah buat teman-teman, saya saranin gitu, apalagi di usia, saya 50 ya, gitu, 40 kan. Mungkin yang sudah terbiasa, alhamdulillah pasti sudah merasakan manfaatnya bagaimana saum itu gitu. Saya mencoba untuk tetap Senin Kamis, Yaumil Bid gitu loh. Selagi mungkin ada puasa Syawal dan sebagainya. Saya coba untuk membiasakan diri untuk itu. Ya Allah, luar biasa sekali. Padahal kalau yang namanya saum kita tarik poinnya, enak banget kok, puasa kita tuh enak banget. Cuman gak makan siang Kang Ramli. Sahur kita makan, ya kan? Ya benar gak? Ya. Sore kita makan, cuman nggak makan siang, cuman memang godaannya aja gitu. Tapi insya Allah gitu loh, insya Allah dengan kita sering terus kita melakukan hal itu, dan alhamdulillah gitu. Dan ternyata itu detox juga, dan kita ambil intisarnya salah satu doa yang mustajab adalah orang yang saum gitu loh. Nah yang saum ini yang luar biasa lagi, saum itu ya kalau kita ya ada, ya, saum itu kan Allah yang kasih langsung. Fadilah dan sebagainya, insya Allah gitu. Masya Allah. Jadi memang kita doakan nih Bang Jody tetap istiqomah. Jadi amin, memang insya Allah. Kita ambil pelajarannya kalau memang orang selalu mendekatkan diri dengan Allah itu selalu meningkatkan ibadahnya ya. Jadi mungkin kalau Bang Jody sekarang sholat tuh ditungguin kali ya. Kalau dulu mah ya masih malas lah ya kayak kita lah nih. Sekarang sholatnya insya Allah khusyuk, berdoanya juga khusyuk ya. Kalau kita masih berdoanya yang khusyuk kayak gitu. Giliran minta mau banyak ya kan? Iya. Giliran ibadah ya wajib aja. Padahal permintaannya banyak. Ada yang mau bilang, aduh kreditan rumah lunasi dan nih buru-buru. Oke, mumpung masih di situ pembicaraannya Kang Ramli, 2019 saya lepasin semua. Saya jual rumah, saya jual mobil, saya bebasin riba. Nah, ini ternyata yang membuat mindset saya lebih nyaman. Saya bisa tidur jam berapa aja, saya tidak ada lagi WhatsApp, saya tidak ada lagi telepon tagihan, angsuran dan sebagainya. Masya Allah, dalam waktu kurang lebih nggak nyampe setengah tahun saya dapat mobil lagi cash. Walaupun mobilnya kecil ya, tapi saya dapat cash. Bang Jody ya? Iya, 4 bulan, 5 bulan saya dapat. Padahal itu saya ya gitu deh, naik busway dan sebagainya ya gitu. Sempet naik busway. Sempat ya gitu. Jadi dulu waktu istilahnya melepaskan diri dengan riba itu memang berniat untuk jadi 2019 saya umroh, saya udah ada di depan Ka'bah, ya Allah, saya sudah menjalankan nih kan masalah apa sih yang jadi saya tanya-tanya sama Ustadz. Jadi yang namanya mabrur itu adalah itu bukan di sana, tapi pasca pulang umroh itu gimana? Pasca pulang haji itu gimana? Apakah sama seperti di sana? Misal di sana kan kalau kita umroh kan jam 9 pagi kita udah jalan ke Masjidil Haram atau mungkin ke Nabawi ya kan ya gitu loh. Supaya kita dapat saf terbaik gitu kan. Jadi karena orang jutaan gitu loh. Jam 9 pagi kita udah berangkat ke sana gitu loh. Nah, apakah di sini kita seperti itu? Nah, itu. Jadi itu yang saya coba mempertahankan itu. Nah, 2019 saya bilang waktu saya umroh saya sudah menjalankan apa yang engkau ini. Ada, tapi saya masih galau gitu. Nah, pulang umroh, ternyata saya ada ganjelan, saya masih punya angsuran. Gitu. Jadi saya jual semua, saya diskusi sama keluarga, anak saya bilang udah, iya Pak, nggak apa-apa, ya udah. Dia juga mengerti kan kondisi saya gitu. Udah kita jual aja, saya minta. Saya ingat banget itu saya jual rumah, saya pada subuh, sebelum subuh saya bilang sama teman saya, ya maaf, saya mau jual rumah saya tapi jual tanah, nggak jual bangunan gitu loh Kang. Jadi bangunannya nggak usah dihitung, udah.
saya jual tanahnya aja dah. Ya, yang penting laku gitu loh. Masya Allah, itu paginya jam 9:30 itu ada orang WhatsApp saya, jam 10 lewat orangnya datang ke rumah saya, jam 11 kurang deal. Sampai sekarang saya nggak lupa tuh, gitu. Hari itu juga ya? Hari itu juga, hari Senin saya lunasin banknya, udah semua saya sujud syukur di depan teller, untung sepi itu uangnya. Ya udah, saya sujud syukur, karena udah sudah bebasin segala macam. Habis itu, dan ini teman-teman sekalian yang mau saya tularin giroh kali ini adalah, memang cukup berat kita melepaskan diri dari zona kenyamanan. Jadi zona kenyamanan ini ya biasa loh, kita kan pernah ya namanya orang bilang artis gitu kan. Tiba-tiba kita ya ngontrak, apa enaknya sih Kang, ngontrak kan gak enak kan, ngontrak kan gitu. Kontrak ya mungkin yang tadinya misal gitu loh, kamar mandinya 2, tiba-tiba 1, berebutan kan air. Terus secara tempatnya juga pasti beda sekali gitu loh. Mau ngatur ini, mau ngatur itu, kita nggak nyaman lah. Tapi keluarga saya, anak-anak saya, masya Allah, alhamdulillah mereka struggle banget, mereka mentalnya luar biasa. Saya terima kasih sekali sama istri saya, sama anak-anak saya itu, mereka udah gitu loh, udah yang penting papa nyaman, oh ya udah. Sejak itu ya udah saya nikmatin. Selang waktu setahun saya ya muamalah sama ini, rumah yang di Citra Raya ini saya muamalah sama adik saya, jadi nggak pakai bank. Jadi ya saya bayarnya ya insya Allah ada uang saya bayar. Ya ini Allah kasih kemudahan gitu loh untuk saya bisa punya hunian gitu loh. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya bisa melepaskan itu karena memang terberat. Karena kalau boleh jujur tadi yang saya bilang tadi, saya ngobrol ya sama Kang Ramli ya. Bahwa sekarang kita semuanya di mapping gitu loh, di mapping untuk bagaimana caranya kita dipermudah, tapi ujung-ujungnya semuanya riba gitu loh. Kalau kita tanya Ustadz Tak, ini hukumnya apa? Itu riba. Ini apa? Itu riba. Nah, ini gimana ini caranya supaya kita bisa tetap ada di jalur dengan kemajuan milenial ini, tapi ya usahakan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Contoh reward lah segala macam. Saya pernah, ini lucu juga nih Kang. Saya pernah saya ada bensin luar ya, bukan dari sini gitu. Dia ngasih member card gitu. Jadi ada poin, nanti poinnya kita bisa tuker untuk beli bensin gitu. Jadi ada potongan lah di situnya. Saya tanya ini gimana? Ya itu riba loh ya. Wallah Kang, waktu saya cari kartu itu hilang. Demi Allah. Wah, iya kok kemana ya? Oh ya udah. Berarti emang nggak boleh. Berarti alhamdulillah ya. Iya, Bang Jody gitu. Memang dipelihara di Bang Jody biar hijrahnya tetap secara kafah ya, secara Insya Allah. Iya. Punten gitu. Bang Jody. Iya. Kumaha tuh Kang Edwin kabarnya? Edwin alhamdulillah 2018 saya pertama kali umroh saya sama Edwin. Iya. Dan itu jadi Kang, ini lucu lagi nih. Waktu saya berangkat umroh, ya ada orang baik yang memfasilitasi kita lah. Istri saya aja bilang, wah Tom and Jerry berangkat umroh gimana ya? dulu yang hijrah duluan Bang Jody kan? Iya, insya Allah. Terus ngajak Kang Edwin gimana tuh? Ngajak Kang Edwin biar pakai gamis gitu. Jadi poinnya gini Kang. Saya tidak menyuruh dia seperti penyuruh anak saya, seperti menyuruh atau memberi tahu kepada dia, tidak seperti kepada yang gimana karena tugas yang ya mungkin ada juga. Saya bilang tugas kita hanya menyampaikan, bukan menghakimi gitu loh. Jadi saya cuma nyampein aja gitu loh. Sampai akhirnya ternyata ya setelah hampir setahun lebih ternyata dia ngetes saya setahun lebih itu. Wallah Edwin tuh ngetes saya nih, ini saya bener gak atau hanya karena ikut-ikutan gitu loh ya. Atau gimana dia ngetes. Sering diajak-ajak lah sama Kang Edwin ya kalau udah hijrah itu. Iya enggak, akhirnya dia nyari sendiri, dia melakukan hal seperti yang saya lakukan. Contoh misalnya
Kalau di status WhatsApp saya kan memang saya selalu ada status WhatsApp saya itu saya nggak jauh dari yang namanya waktu sholat gitu loh. Jadi setengah jam sebelum waktu sholat saya udah kasih tahu yuk siap-siap yuk gitu loh. Alhamdulillah tuh banyak yang melihat gitu ya untuk yang mau sholat. Karena saya setengah jam sebelum waktunya sholat saya kasih tahu. Nah Edwin ngikutin gitu loh, maksudnya ngikutin dia coba untuk tepat waktu 5 waktu dan dia coba untuk berjamaah gitu loh. Masya Allah, jadi poinnya ya kita lakukan aja gitu loh, karena kalau saya mau minta dia seperti saya nggak mungkin, karena bukan apa-apa ya, di keluarga aja anak aja belum tentu mau seperti yang kita pengen gitu loh. Pasti dia punya pendirian, punya visi, punya apa segala macam. Kita hanya memfasilitasi saja gitu. Nah, gitu juga apalagi orang lain itu darah daging sendiri, darah dagingnya seperti itu. Saya pikir seperti itu. Udah Bang. bisa garap Kang Edwin nih masuk ngikut Bang Jody nih kayak gitu. Iya. Yang lucunya tuh 2019 kan kita keluarin single. Kalau dilihat di YouTube judulnya Hijrah Super Bejo. Ya, Super Bejo itu single Hijrah Super Bejo. Itu single, dan begitu single album itu keluar selang sebulan lah ya kalau nggak salah. Saya langsung bilang sama Edwin, "Win, ini lagu terakhir ya. Kita kan punya band kan namanya Super Bejo kan, band kita kan." Iya. Saya bilang, "Win, ini lagu terakhir ya. Abis ini gue nggak mau nyanyi lagi. Gue mau ibadah aja. Udah, kalau mau nyanyi lu aja sendirian lah. Tapi kan orang-orang tahu, lu tepuk tangan aja fales. Mau nyanyi aja nggak bisa." Emang dari dulu kan yang ngambil vokal banyak kan Bang Jody memang. Ya udah, saya bilang gitu. Udah Win, udah lu aja yang nyanyi ya. Gue nggak mau nyanyi. Udah, nah gitu. Nah, terus itu jadi album itu hanya udah kita rekaman doang, keluar album itu, ya Allah kasih judulnya Hijrah, yang bikinin Takeda. Syairnya sih bagus gitu loh. Cuman saya udah nggak mau nyanyi lagi, ya udah. Terus ya lagu itu ya sampai sekarang juga nggak ngetop amat, bodo amat, saya udah nggak mikirin gitu loh. Nah ini ada satu ini ya, ini Kang Ram ini. Jadi tadi ada karena saya di Banten ya, dia tahu ada teman saya anak band gitu loh. Bang Jody minta tolong supportnya dong, greetings. Ya, greeting, kasih supporting untuk teman-teman musisi Banten. Gitu. Dengan tegas saya WhatsApp, mohon maaf, mohon izin, mohon dimaklumi. Saya tidak bermusik lagi, saya sudah tidak bisa memberikan greeting lagi. Dan greeting itu kan saya di motor kan. Jadi ada anniversary motor, anniversary anak, apa segala macam. Saya tidak lagi. Jadi ketika diminta, saya langsung buka statement yang sama seperti musisi Banten tadi. Nah ini sebenarnya adalah bukan saya nggak mau ini, karena buat saya pribadi lebih baik kita memperingati kesiapan kita untuk kematian daripada memperingati ulang tahun gitu loh. Karena buat saya itu kadang-kadang kita suka jadi lupa ya, jadi lupa dalam artian lupa kalau ya ulang tahun tuh sebenarnya kan umur kita berkurang gitu. Ya. Jadi nggak usah diperingatin, justru kita harusnya muhasabah. Nah itu ya. Mau ini dong, kalau mungkin ada pengalaman ya. Waktu Bang Jody share kan, dulu kan Bang Jody kan bekas anak motor nih, ya kan bekas anak motor. Terus ketika Bang Jody hijrah, ada nggak sih teman-teman yang mental gitulah bahasanya? Aduh nih ngapain sini Bang Jody nih kayak gitu kan nih? Ada yang langsung memisahkan diri lah gitu kan kayak gitu. Terus ada yang memang ya terima aja, ada ya seperti itu nggak sih Bang? Pasti karena ketika kita melakukan suatu perubahan yang tadi saya bilang gitu loh, pasti semuanya orang menerima gitu loh. Nah ini kembali lagi kepada kekuatan hati kita. Nah Allah maha membolak-balikan hati. Bagaimana supaya kita tetap bersikukuh, kekeh lah kalau bahasa Inggrisnya mah ya, kekeh aja gitu, jangan berubah lagi. Iya, pokoknya yang penting kita ya sudah berprinsip tetap. Nah ini yang membuat saya bersikukuh bahwa teman terbaik saya adalah di sujud
gitu. Teman terbaik saya adalah teman terbaik saya adalah Al-Qur'an, teman terbaik saya adalah yang tidak merasa mereka lagi. Nah, ini yang membuat saya tidak memperdulikan hal itu gitu loh. Jangan karena poinnya saya udah nggak mau baper. Kan kalau itu Kang, begitu ditinggalin temen yang biasa dulu kita asik ngobrol gitu, kita pasti baper. Jadi saya bapernya sama Allah gitu. Jadi ketika dia itu ya bodo amat. Karena ada yang lebih luar biasa lagi gitu. Masya Allah. Kang Jody, punten atuh. Ya. Bisa nggak sih di-share ke kita itu ibadah yang mungkin Kang Jody istiqomah selama hijrah ini, bisa di-share ke kita kira-kira apa yang dilakukan agar memang terus bisa muhasabah, bisa ngikut kayak Bang Jody ini, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Kira-kira dari Bang Jody ini istiqomah ibadah apa sih yang dilakukan gitu? Nah, ini sebenarnya tidak ada ibadah khusus untuk seperti itu. Saya tidak pernah melakukan. Saya cari-cari pun memang tidak ada ya. Seperti misalnya di bulan Rajab ini. Ada yang bilang puasa 3 hari berturut-turut, pahalanya 700 tahun dan sebagainya. Ternyata begitu saya cek-cek, itu hadisnya dhaif. Jadi kalau masalah ritual, masalah ibadah, masalah segala macam untuk bisa seperti ini, ternyata cuma satu, Kang. Cuma satu. Ingat mati, udah nggak ada lagi. Ingat mati. Hari ini terakhir. Nah, bagaimana orang kan pasti tanya gitu loh. Gagal hijrah itu apa? Gagal hijrah itu satu aja nih. Ada banyak ya ada. Salah satunya adalah berangan-angan bahwa besok kita masih ada, berangan-angan bahwa bulan depan kita masih ketemu, berangan-angan bahwa Ramadan bentar lagi nih. Enaknya ngapain nih kita Ramadan? Kalau ketemu sama Ramadan. Kalau besok dipanggil gimana? Nah, makanya kita harus terus mengingat kematian, poinnya gitu. Jadi nggak ada, saya di ibadah khususnya nggak ada. Makanya saya mencoba untuk bagaimana melakukan yang sunnah menjadi wajib buat saya. Sunnah itu wajib buat saya gitu. Ini saya mencoba mengistiqomahkan untuk itu. Doain saya tolong gitu ya, teman-teman. Ya itu. Saya mencoba untuk itu saya coba gitu loh. Seperti misalnya ya kecil tadi lah rawatib tadi gitu. Rawatib ya, terus sebelum azan kita udah datang, terus dari antara azan dan iqomah itu doa yang mustajab gitu. Terus kenapa begitu selesai rawatib kenapa megang handphone? Nggak penting handphone gitu. Justru itu doa yang mustajab antara azan dan iqomah. Kenapa kita nggak doa? Doanya itu aja, ntar juga bisa habis sholat. Ya doa aja nggak apa-apa. Kan kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima. Kalau saya gitu, kita kan nggak pernah tahu. Saya doa nih, saya zikir misalnya. Ketika azan selesai, saya sudah rawatib, saya sudah selesai gitu loh ya. Atau saya ada sholat mutlak ya, sebelum asar ada sholat mutlak bukan rawatib, saya sudah selesai, masih ada jeda waktu lagi, saya zikir. Saya nggak megang handphone. Habis sholat saya zikir. Selesain dulu urusan kita dengan Allah, baru kita nyari yang lain lagi gitu loh. Saya handphone saya bawa, bukan saya nggak bawa, saya bawa handphone ketika saya sholat gitu loh. Tapi bukan prioritinya bukan ke sana. Jadi jangan sampai ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, waduh kunci motor di mana? Kok lebih besaran motor daripada Allah? Waduh sendal, iya kenapa ditaruh di situ sendal? Nah ini kan setan akan masuk terus gitu. Gimana caranya? Makanya luruskan niat dulu gitu loh. Ini gue mau menghadap Allah dan ini nyamannya luar biasa. Jadi timbulkan kegelisahan hati ketika azan mau berkumandang setengah jam udah gelisah kita. Waduh gue mesti cari masjid nih di mana ya. Pokoknya gue mesti jamaah. Nah ini timbulkan rasa itu gitu. Bagaimana rasa itu tertimbul? Tadi dipaksain. Saya cerita sedikit boleh Kang ya. Jadi anak saya yang besar anak saya yang besar pramugari. Anak saya besar pramugari, terus ketika calonnya dia datang ke saya, nemuin memperkenalkan diri, oh ini yang ceritain si kakak nih. Setelah dia cerita background dia lah ya, namanya calon mantu biar bisa diterima, dia pasti ceritanya masalah kerjaan dia lah, penghasilan dia, segala macam. Setelah dia cerita itu saya cuma minta mana nomor handphonenya, ini ya udah. Ini bisa WhatsApp, bisa, ya udah. Kamu tahu saya kan, tahu.
ya udah saya nggak minta apa-apa karena kamu mau jadi imam anak saya bilang gitu. Saya cuma minta satu, apa Om, dia bilang. Saya cuma minta kamu tepat waktu, 5 waktu, berjamaah, selfie selama 40 hari. Itu doang syaratnya. Mulai kapan Om? Ntar asar ya Bang. Jadi dia mulai tuh asar, dia Om saya asar di sini. Om saya maghrib di sini. Oh dia selfie terus dia pokoknya. Selama 40 hari. Saya bikin seperti itu. Kenapa? Karena memang ya ada, saya dapat cerita itu pun dari salah seorang syekh dari Ustadz ya. Jadi ada salah seorang syekh di Madinah, di Nabawi melakukan hal seperti itu ketika anaknya pengen dilamar. Saya rasa ini sebuah trik ya buat teman-teman mungkin yang mau mengambil mantu ya. Oh itu kasih aja seperti itu. Kasih seperti itu kan. Iya. Insya Allah gitu loh. Karena kalau jangan ngomong rezeki nanti saya bilang saya nggak peduli. Kamu S2 apalah gitu jurusannya ya kan. Tiba-tiba jadi tukang nasi. Kenapa saya bilang? Nggak ada yang mesti kita malu-malukan gitu loh. Anak lu kan mertua lu kan artis, minta dong ini. Ngapain? Nggak penting. Nggak perlu kita baper sama omong-omongan orang, nggak perlu kita harus apa karena ya karena keluarga, karena lingkungan gitu loh. Makanya saya mencoba untuk menjauhi komunitas-komunitas yang berbau hedon ya, kayak misalnya ya maaf nih bukannya saya nggak mau gaul di sepeda lagi, nggak mau gaul di sepedahan, nggak mau gaul di motor-motor yang kayak gimana. Saya khawatir ada itu tadi, satu pasti ujub pasti ada. Karena ketika kita ngelihat teman-teman, sepedanya gila 128 juta, gue cuman 4 juta. Ini setan pasti masuk. Syaitan pasti masuk. Saya yakin. Nggak usah kita ngomong yang beratnya, helmnya lah. Helmnya gitu loh. Helmnya tuh gue tahu tuh, gue pernah lihat tuh di mall 3.700.000. Waduh, helm gue cuma 300.000. Ini akan memicu. So what for? Kalau mau ngelihat function, mau ngelihat fungsi, saya rasa sama aja kok Kang. Ya, sama aja gitu loh. Nah, apalagi ya ini adalah salah satu public figure yang tadi saya lihat di Instagram. Dia bilang, gue takut mati. Gini. Nah, dalam hati saya, bukan saya mensyukuri ya. Kalau lu takut mati, makanya kecilin ujub-ujub gitu. Saya wallah nih Kang, belum lama ini saya dipanggil sama satu PH-nya Deddy Mizwar. Saya pertama namu di Para Pencari Tuhan, insya Allah tayang bulan Ramadan. Cuma 1 episode saya namu gitu kan. Tiba-tiba dia orang talentnya WhatsApp saya lagi, Kang ini ada judul baru, judulnya Rumah Bidadari. Tanggal sekian nanti reading. Oh ya kalau gitu, insya Allah saya bisa. Saya reading, saya ke kantornya, ya, saya dikasih naskah. Ketika saya lagi sama saudaranya ngobrol, ternyata sebelahnya saudara itu penulisnya, penulis skenario sinetron itu. Oh ini Mas penulisnya. Nah, saya langsung ngomong, saya langsung bawel. Saya bilang gini Kang, Bang Haris saya bilang gitu, namanya Pak Haris itu yang nulis skenarionya, Rumah Bidadari judulnya, tayangnya Ramadan ini juga. Cuma karena Deddy Mizwar itu bikin sinetron itu cuma sebulan. Saya bilang Kang Haris, untuk menulis menjadi skenario ini pasti butuh ilham kan. Yang namanya ilham itu zaman Rasul namanya wahyu. Nah, yang namanya ini adalah gaib. Yang gaib ini pasti Allah yang mappingin, saya bilang gitu. Terus maksudnya gimana Mas? Tolong kalau cerita itu tidak membutuhkan saya harus hadir, jangan diada-adain. Karena semua itu kalau ngomong gaib tadi semuanya kan dari Allah saya bilang. Berarti ketika nulis skenario tiba-tiba ada peran saya, itu Allah yang mau, bukan Mas Haris saya bilang. Jadi jangan dipaksain. Sampai dia bilang ya Allah nih, ya saya baru ini nemuin pemain seperti itu. Semua orang kepengen setiap episode ada gitu. Iya. Saya bilang jangan dipaksain. Nanti biar Allah yang bicara saya bilang. Kalau memang harus ada peran saya di situ ya udah, emang ini udah qadarullah gitu loh. Nah ini setelah saya ya ini mungkin ini yang dinamakan qanaah tadi gitu loh Kang Ramli ya kan. Ini ya saya mencoba menikmati apapun ketetapan Allah semua saya nikmatin. Kalau daun yang jatuh aja Allah yang minta, daun jatuh ya kan itu. Allah yang mengaturnya.
Toh apalagi ya hari ini pertemuan kita hari ini semuanya ini kan Allah yang atur semuanya. Mungkin udah ada yang tahu hari ini akan ada webinar ya kan ya gitu. Tapi ada yang nggak sempat ya memang qadarullah. Oh yang hadir cuma 3 orang yang ikutan. Terus kenapa masalahnya? Berarti yang dipanggil Allah yang itu. Ada RR, ada AU, ada SR, ada EW, ada GP. Nah udah itu aja. Ya nggak usah dipikirkan terlalu jauh. Kenapa harus banyak Masya harus segala Allah. macam gitu. Ya, itu intinya. Ya, kadang orang pengen saya nge-MC puluhan ribu. Bayangin ketika saya nge-MC puluhan ribu itu dengan lantai wah apa kabar wah apalah segala macam gitu. Waktu saya ajan orang nggak ada, cuma ada marbot sama guru ngaji. Keringat segede-gede jagung. Pertama kali saya ajan. Kalau mau ngeliat azan saya, insya Allah ada di Instagram saya itu ada azan saya. Iya. Itu. Jadi itu Yang saya ada asapnya di belakang gitu ya. Ada. itu fogging Kang, itu fogging pakai pakai kutsal Hindi gitu. Iya, Fogging iya, ya gitu. iya. Itu Masya Oke. Allah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Hmm. Bang Jody ini kebetulan memang waktunya juga hampir habis. Oh iya, Masya Allah Punten, ya. Ya. punten Kang Jody. Iya. Silakan kalau misalkan ada pesan-pesan buat kita nih yang insya Allah bisa ikutin Kang Jody ya, Bang Jody buat Amin, insya Allah. secara kafah ya. Jadi Insya sungguh-sungguh Allah. hijrahnya, taubatnya juga sungguh khotimah ya, sungguh-sungguh ya, taubatan Iya, nasuha lah kalau orang bilang Betawi ya, kayak insya gitu Allah. kan. Iya. Tapi dibilang ini banget sih belum lah saya masih belajar. Ya. Gitu. Silakan Kang. Iya. Nah, saya manggilnya teman-teman aja ya. Insya Allah kita seumuran semuanya. Jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan di pertemuan sore walaupun ini cuma virtual, pertemuannya antum di mana saya di mana, saya cuma mau pesan adalah yang pertama ketika bangun tidur luruskan niat, ada doa-doa sebelum kita melakukan hal sesuatu gitu ya. Luruskan niat dulu. Apapun mau kita lakukan adalah luruskan niatnya. Jadi luruskan niat itu apa sih? Semuanya dijadikan sebuah ibadah. Saya keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, baca trikul, ya udah saya lurusin niatnya gitu loh. Biar nggak melenceng. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki semuanya. Perbaiki dalam apalagi pandemi ini. Banyak sekali pandemi ini pembelajaran, hikmahnya tuh banyak sekali. Banyak orang takut virus Wuhan, padahal ada virus yang lebih bahaya namanya virus Wuhan. Yaitu cinta dunia, takut mati. Sementara mati itu pasti. Jadi virus Wuhan ini yang harus kita takutin sebenarnya daripada virus Wuhan. Ayo diambil hikmahnya bahwa semua ini corona itu makhluk dan makhluk itu berzikir. Kenapa saya mandi subuh? Sebelum subuh saya mandi karena ada Ustadz Amir Faisal kalau tahu. Nah itu Ustadz Amir Faisal itu dia bilang bahwa air itu berzikir. Jadi sebelum air zikirnya dibagi-bagi kita ambil duluan. Insya Allah nggak akan masuk angin. saya saya udah berapa tahun ini melakukan hal itu dan sampai terakhir kemarin saya ketemu teman saya udah lama nggak ketemu. Kok muka lu jadi muda sih kata. Bukan saya yang ngomong. Saya alhamdulillah yang bener gitu. Masa udah gocap gitu. Nah mungkin kalau teman-teman yang baru kenal saya dia tidak ketika dia belum tahu story kalau saya sudah pasang ring jantung dia masa sih lu udah pasang lagi. Terus penampilannya kayak gini karena saya tidak memikirkan itu karena semuanya itu adalah memang Allah yang sudah menggariskan dan semuanya itu memang Allah yang sudah membuat kita kapan kita harus menerima sakit, kapan kita harus begini, kapan kita harus begitu, semuanya adalah tadi yang saya ungkapkan adalah qanaah. Yang ketiga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting lagi adalah masalah ibadah, masalah kesehatan. Satu, paksain yuk paksain kita tuh bangun malam, paksain kita, nggak fair dong, sehari kita megang ada kali sekitar 50 kali kita megang handphone, baru taruh, ambil lagi, buat baru makan, segala macam, ambil handphone lagi, Al-Quran kita nggak pegang, nggak fair, asli nggak fair. Jadi perbaiki, ya kalau bahasa gaulnya mungkin nggak cengli loh, ayo, ayo kita fair sama Allah, kita fair sama Allah. Jadi
usahakan habis sholat segala macam. Ya, walaupun mau kata 2 lembar, 4 lembar, silakan lama-lama hatam gitu loh. Cari hatam lagi. Itu Masya Allah. Nikmatnya saya nggak bisa ngomong. Karena kalau saya pribadi, saya baca Al-Quran, kakak saya bilang Al-Quran adalah asyifa. Al-Quran itu adalah obat dari segala macam obat. Kalau obat itu cuma wasilah lah. Gitu. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Yang keempat yang lebih penting lagi adalah tadi bahwa ternyata kenyamanan ada di setiap sujud. Bukan di sujud terakhir kita lama sujud terakhir. Enggak, setiap sujud kita tuh ada kenikmatan, ada kenyamanan karena jarak terdekat kita sama Allah itu di sujud. Sujudlah dengan benar. Tumitnya dirapatkan, tangan di sini. Sujudlah semuanya dan semuanya usahakan tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, ya kan ya. Tidak cuma sami Allahu liman hamidah, bukan hanya setengah aja, sami Allah. Hanya itu menggugurkan kewajiban, tapi cari tata cara sholat Rasul yang benar gitu ya. Memang ada hadisnya gitu. Cari semuanya karena ada riwayat yang mengatakan bahwa orang sholatnya 60 tahun nggak putus-putus, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena tidak tumakninah. Nah, ini dari mana lagi tadi? Poinnya tadi yang saya ceritakan. Yuk, wudhu jangan hanya sekedar penggugur kewajiban, tapi dinikmati, kita starting, kita niatkan, lurusin niatnya, ini gue mau ngadep Allah nih. Mana tahu sholat gue yang ini diterima. Kita nggak pernah tahu sholat mana yang diterima gitu loh. Ini mau tahu gue sholat ini nih, aduh catatan gue bagus. Itu loh. Seperti kita, jangan ketika kita dapat ujian, contoh kecil aja. Begitu lidah kegigit, astagfirullahaladzim. Padahal kalau lagi makan enak, boro-boro mikir astagfirullah segala macam, nggak ada. Ketika kita sakit aja nih poinnya seperti itu. Jadi ketika kita sakit baru kita ingat Allah, jangan. Kita harus ingat Allah terus kapanpun dimanapun, ya udah silakan ingat Allah. Silakan banyak-banyak berzikir, insya Allah dengan banyaknya berzikir kita juga, karena yang berzikir yang paling luar biasa adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Lakukan tiap pada subuh 100 kali insya Allah, karena memang itu ada hadisnya insya Allah. Nah teman-teman, perbaiki hidup ini sebelum kita menghadap, dan jangan terlalu berpikiran bahwa kita besok masih ada, segala macam kita masih ada. Ini bulan baik, bulan haram, bulan Rajab. Ayo perbanyak amal. Dan yang terakhir saya cuma minta sama teman-teman bahwa ada satu, mungkin teman-teman temunya tahu ya, orang yang sudah dimakamkan itu hanya berharap sama Allah, ya Allah saya hidupkan saya sebentar saja. Kenapa? Cuma pengen bersedekah. Karena sedekah ini luar biasa. Biasakan sedekah subuh, taruh duit di kenceleng, mau kata goceng, ceban, terserah semampunya. Tapi lakukan tiap subuh itu mau di tromol masjid. Kenapa saya bilang tromol masjid? Karena ketika sholat subuh itu semua malaikat menyaksikan. Kenapa? Kabarnya seluruh malaikat siang dan malaikat malam berkumpul itu di waktu subuh. Jadi malaikat lagi banyak banget nih gitu loh di waktu subuh. Ya udah. Setelah itu kita lakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk diri kita. Insya Allah udah sedekah subuh. Nah, biasakan sedekah subuh. Terutama di hari Jumat. Perbanyak sedekah. Insya Allah gitu. Itu akan membawa kita lebih sehat, kita lebih nyaman, kita jadi lebih menikmati dan menghargai hidup ini. Gitu. Nah teman-teman, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Udah pasti kalau yang jelek-jelek dari saya lah. Orangnya juga jelek kok. Kalau yang bagus-bagus pasti Allah yang kasih yang mappingin gitu. Jadi tadi, begitu di kamera Ramli. Iya. Udah kelihatan 10 tahun lebih muda, Bang Jody. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu iya. Ya, baiklah kita simpulkan ya untuk pengajian online hari ini. Masya Allah, terima kasih Bang Jody. Saya mewakili teman-teman BDI atas keluangan waktunya, share-nya ya ke kita. Masya Allah, banyak yang kita bisa ambil pelajaran, tapi yang saya catat bahwa sesungguhnya hijrah itu banyak mengingat kematian ya. Iya, poinnya sih itu ya. Ya, ketika kita sholat mampu merubah hidup kita. Ketika lisan kita berhenti mengucapkan dusta, ketika mata tidak lagi memandang yang bahaya, ketika pendengaran terhindar dari yang sia-sia, dan ketika hati terjaga dari riya. Masya Allah. Jadi komplit hari ini kita belajar dari
Bang Jody, Sama-sama belajar. Super Bejo nih. Kalau dari saya, punten, mohon maaf apabila ada kesalahan juga selama host ini berlangsung ya. Seperti itu. Kak Jody, punten, terima kasih nih, nanti kita saling komunikasi lagi ya. Insya Allah di bulan Ramadan atau nanti Ya, insyaallah. kita bisa terhubung kembali ya. Iya. Seperti itu. Catat aja nomor saya 0818. Silakan dicatat. Nanti WhatsApp saya aja 0818 0896 0818 0896 900. Alhamdulillah. Enggak. Nah, jadi nggak sampai 10.000, Kang. Nah, ini teman ya. 9.000 ya. Siap. Iya. Ini ada lagi yang mau saya kasih tahu buat yang terpapar COVID. Kebetulan saya ada mungkin sudah pernah dengar ya, namanya Quds Al-Hindi. Ini Quds Al-Hindi ini obat COVID ya. Kalau ada yang butuh, kabarin aja ke saya. Insya Allah dikirim free. Ya, walaupun di sini ada infak, yang mau infak silakan ya. Enggak juga nggak apa-apa. Ini dicampur dengan Habatus Sauda. Habatus Sauda sekarang sudah ada yang berbentuk kapsul, terus dicampur dengan madu. Untuk yang orang tua atau manula tidak harus dikonsumsi, tapi bisa dijadikan uap ya. Silakan saja. Nanti bisa hubungin saya. Nanti ada tim saya